Halo, perkenalkan nama saya Marcelina Mangindaan dari Universitas Negeri Manado dengan program studi psikologi. Saat ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama, bagaimana sih konsep neuroscience kognitif itu, dan yang kedua mengenai memori. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu apa sih itu konsep tentang neuroscience kognitif. Jadi konsep tentang neuroscience kognitif itu merupakan studi yang mempelajari tentang otak manusia yang ada di dalam, seperti sistem saraf, struktur otak, serta bagaimana pemrosesan kognitif itu mempengaruhi perilaku manusia. Jadi lewat sistem-sistem yang ada pada otak manusia menjadi dasar kita untuk memahami, beradaptasi, serta berinteraksi dengan dunia yang ada di sekitar kita, dan akan mempelajari bagaimana fungsi dari kognitif itu, seperti kita akan mengenal bagaimana persepsi, bagaimana perhatian, memori, bahasa, pemecahan masalah, sampai pengambilan keputusan tentang perilaku manusia tersebut. Saat ini kita akan membahas salah satu kasus yang menjadi dasar pemahaman kita bagaimana kognitif manusia itu, yaitu kasus dari Phineas Gage. Adalah salah satu kasus yang terkenal dalam sejarah neuroscience dan memiliki kontribusi signifikan dalam pemahaman kita tentang hubungan antara otak dan perilaku manusia. Jadi kasus ini terjadi pada tahun 1848 ketika Gage, seorang pekerja konstruksi di Vermont, Amerika Serikat, mengalami kecelakaan yang mengubah hidupnya. Jadi pada saat kecelakaan, Gage sedang bekerja di lokasi konstruksi dan sedang memasang bahan peledak untuk meledakkan batu-batuan. Namun, ada sebuah insiden yang tidak terduga terjadi pada Gage, di mana tongkat besi sepanjang 1 meter yang digunakannya untuk menekan bahan peledak secara tidak sengaja tertembus ke wajah Gage melalui rongga matanya dan langsung menembus bagian atas kepalanya. Gage selamat dari kecelakaan tersebut, tetapi luka tersebut mengakibatkan kerusakan yang serius pada lobus frontalnya yang ada di otak, di mana ia mengalami perubahan signifikan dalam cara dia berperilaku, dan kepribadiannya setelah kecelakaan tersebut sangat-sangat berubah. Ia mulai kehilangan kontrol impulsivitas, yakni hilangnya kontrol akan dirinya dan kurangnya empati. Berbeda dengan kepribadiannya sebelum kecelakaan, di mana Gage dikenal sebagai individu yang penuh perhatian, bertanggung jawab, dan ramah. Tetapi setelah kecelakaan terjadi, dia menjadi impulsif. Kejadian ini di mana ia tidak dapat mengendalikan emosinya, dan emosinya sangat-sangat tidak stabil. Kasus Phineas Gage ini sangat menarik perhatian kita. Mengapa? Karena Gage memberikan bukti langsung tentang bagaimana sih hubungan antara kerusakan otak yang terjadi pada manusia dalam mengubah perilaku manusia tersebut. Studi tentang kasus ini membantu kita memahami peran berbagai wilayah otak atau bagian-bagian otak yang ada dalam diri manusia dalam mengendalikan fungsi kognitif dan perilaku manusia tersebut. Dalam kasus Gage, kerusakan yang terjadi pada otaknya, terutama pada bagian frontal cortex atau lobus prefrontal, dianggap menjadi penyebab perubahan dramatis dalam kepribadiannya dan cara dia berperilaku. Setelah kita membahas bagaimana konsep neuroscience kognitif itu, kemudian kita membahas soal kasus Phineas Gage yang menjadi dasar dari penelitian-penelitian kognitif ke depannya. Saat ini kita akan membahas mengenai metode-metode dalam meneliti perilaku otak manusia. Jadi ada metode pertama, yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Metode ini menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar detail tentang struktur otak. MRI berguna untuk memberi atau mempelajari struktur anatomi otak manusia. Contohnya,
MRI digunakan dalam penelitian tentang perbedaan yang terjadi pada morfologi otak antara individu dengan gangguan neurologis dan individu yang tidak mengalami gangguan atau individu yang sehat. Metode yang ketiga yaitu ada TMS atau Transcranial Magnetic Simulation. Metode ini menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghambat atau merangsang area tertentu di dalam otak manusia secara non-invasif. TMS berguna dalam memahami keterkaitan antara area otak dan fungsi kognitif atau perilaku manusia. Contohnya, TMS digunakan dalam penelitian tentang depresi, gangguan motorik, dan pemrosesan emosi. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu bagian-bagian di otak yang mempengaruhi perilaku atau psikologis manusia. Yang pertama itu ada otak tengah. Otak tengah ini mengatur tingkat kesadaran serta kewaspadaan yang terjadi pada rangsangan di lingkungan sekitar. Kemudian otak tengah ini juga melihat bagaimana pola tidur manusia. Yang kedua ada amigdala. Amigdala terletak di dalam lobus temporal yang ada di otak yang bekerja sebagai pengaturan emosi, khususnya merespon bahaya atau ancaman yang ada terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga ada bagian otak hipotalamus. Hipotalamus bekerja untuk mengendalikan atau mengatur berbagai fungsi fisiologis dasar seperti pengaturan suhu tubuh, kemudian ada rasa lapar dan rasa kenyang, kemudian ada keseimbangan cairan tubuh, serta hipotalamus mengatur siklus tidur yang ada pada manusia. Kemudian yang keempat yaitu ada bagian korteks parsial. Korteks parsial ini terletak di bagian atas belahan otak dan terlibat dalam pengolahan informasi sensorik seperti sentuhan, rasa sakit, dan sensasi tubuh lainnya. Korteks parsial ini juga memainkan peran penting dalam pengaturan akan perhatian dan kesadaran ruang yang terjadi pada manusia. Kita berada pada topik yang terakhir tentang pengenalan kognitif atau neuroscience kognitif, yaitu ada topik yang kelima yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi otak manusia. Faktor yang pertama yaitu ada faktor genetik. Genetik ini memainkan peran penting dalam menentukan struktur dan fungsi otak seseorang. Variasi genetik dapat mempengaruhi resiko seseorang terhadap gangguan-gangguan neurologis yang terjadi. Kemudian, faktor genetik ini juga mempengaruhi tingkat kecerdasan manusia. Serta genetik juga mempengaruhi kecenderungan terhadap kondisi psikologis tertentu yang ada pada manusia. Misalnya, genetika dapat mempengaruhi resiko seseorang mengalami penyakit Alzheimer atau skizofrenia yang menjadi warisan dari orang tua atau kakek nenek sebelumnya. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar kita juga memiliki pengaruh terhadap fungsi otak manusia. Faktor-faktor seperti pendidikan, pola makan, stimulus kognitif, paparan zat berbahaya, dan penggunaan obat dapat mempengaruhi perkembangan dan kinerja otak. Misalnya, lingkungan yang kaya akan rangsangan kognitif seperti membaca, belajar, dan berinteraksi sosial yang positif dengan lingkungan sekitar dan baik itu dapat meningkatkan fungsi kognitif secara keseluruhan. Faktor yang keempat itu ada stres. Faktor stres ini dapat berdampak negatif pada fungsi otak. Tingkat stres yang berlebihan atau kronis yang tinggi dapat menyebabkan perubahan dalam struktur otak dan mengganggu proses kognitif seperti konsentrasi, memori, dan pengambilan keputusan. Contohnya, stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan peningkatan resiko gangguan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan.
Setelah kita mengetahui bagaimana sih konsep dari neuroscience kognitif itu, kita masuk pada topik pembahasan selanjutnya yang membahas mengenai memori. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana definisi dari memori tersebut. Memori merupakan kemampuan otak dalam mengingat, menyimpan, dan mengambil informasi atau pengalaman yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya oleh setiap manusia. Jadi memori itu bagaimana cara kita untuk menyimpan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengingat dan mengambil informasi-informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua ada memori jangka pendek. Memori jangka pendek menyimpan informasi dalam waktu yang terbatas, biasanya beberapa detik hingga beberapa menit. Contohnya, ketika kita mengingat nomor telepon yang baru saja dikatakan kepada kita sebelum kita mencatatnya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan nomornya kepada kita, kita masih mengingatnya secara sementara, yaitu dalam jangka waktu beberapa detik ke depan atau beberapa menit ke depannya. Yang ketiga ada memori jangka panjang. Memori jangka panjang menyimpan informasi lebih lama, mulai dari beberapa hari ke depan, beberapa minggu, bahkan bisa sampai seumur hidup. Memori jangka panjang ini seperti ketika kita mengikat tali sepatu, kita sudah tidak perlu menanyakan kepada orang lain karena sebelum kita mengikat tali sepatu, kita telah mempelajarinya dari Google atau dari YouTube atau orang tua memberi pelajaran kepada kita. Kemudian ada contoh seperti ketika kita mengendarai mobil atau mengendarai motor, kita sudah tidak perlu mempelajari bagaimana menghidupkan mobil dan menghidupkan motor, karena di dalam memori kita sudah mempelajari itu sebelumnya. Jadi tinggal seperti sebuah kebiasaan ketika kita menghidupkan mobil dan menghidupkan motor. Kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga yang membahas mengenai proses dari memori. Bagaimana sih proses dari memori itu? Jadi proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera kita, seperti indera penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan lain sebagainya. Dari panca indera itu kemudian diterima oleh saraf sensori di panca indera dan akan dikirim ke otak. Kemudian otak mulai mempersepsikan informasi yang akan disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar dalam beberapa detik atau beberapa menit ke depan. Dalam penyimpanan dalam memori jangka pendek itu sudah dipilih dan dipilah mana informasi yang akan diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Setelah disimpan secara permanen di dalam otak, kita akan sampai pada tahap memori yang terakhir, yaitu pengambilan. Pengambilan adalah tahap di mana informasi yang disimpan di dalam memori diakses kembali saat diperlukan. Kita masuk pada pembahasan yang keempat yang membahas mengenai teknik-teknik mengingat. Yang pertama ada asosiasi visual. Misalnya untuk mengingat daftar belanja, kita dapat membayangkan sebuah gambar rumah yang penuh dengan makanan yang akan kita beli. Kemudian yang kedua ada metode mnemonik. Metode mnemonik menggunakan kata-kata atau kalimat yang sudah mudah diingat untuk mengaitkan dengan informasi yang secara kompleks kita terima, seperti menggunakan singkatan Meiji-Kuhi Binyu untuk mengingat nama-nama warna, seperti singkatan Meiji-Kuhi Binyu itu merupakan singkatan dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan teknik revisi berulang, mengulangi informasi dalam interval waktu yang teratur, misalnya mengulangi materi pelajaran setiap hari setelah pulang sekolah atau kampus untuk memperkuat ingatan jangka panjang kita. Yang kedua ada kesehatan otak. Kondisi kesehatan otak yang tidak normal seperti ada cedera otak karena traumatis,
stroke atau penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer atau skizofrenia dapat mempengaruhi kemampuan memori. Jadi kerusakan pada area otak yang terlibat dalam memori dapat mengganggu penyimpanan dan pemulihan informasi ketika informasi itu dibutuhkan. Bukan tidak mungkin untuk dipulihkan, tetapi karena beberapa cedera otak yang sudah disebutkan tadi terjadi pada otak, maka untuk pengambilan informasi kembali ketika informasi itu dibutuhkan sudah sangat susah untuk diambil kembali, atau bahkan sudah dihapus secara permanen di dalam otak.